Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ji Fengyun memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya terpental terbang, matanya selalu menatap Su Han. Su Han tidak mengendurkan serangannya, dia bergegas mengayunkan pedangnya lagi. Tebasan ketiga pemotong jantung, whoosh! Dengan jatuhnya kata-kata Su Han, di atas kehampaan, cahaya pedang hitam legam melintas, dan busur indah melintas, dengan keras, membombardir Ji Fengyun. Tinju meruntuhkan jiwa, teriak Ji Fengyun. Whoosh! Boomim! Suara gemuruh keluar, dan pedang Su Han menghancurkan tinju meruntuhkan jiwa milik Ji Fengyun. Ji Fengyun memuntahkan beberapa suap darah, dan Dewa Naga itu layu. Seketika itu, tampilan pemuda asli berubah menjadi penampilan usia tua lagi pada saat ini. Hanya Ji Fengyun yang tahu bahwa karena kehancuran Beng Sen Kuan, umurnya hilang setidaknya 1000 tahun. Aku kalah. Ji Fengyun memandang Su Han, mengangkat tangannya, dan sedikit mengepalkan tinjunya. Meskipun masih banyak metode, aku tahu bahwa kamu belum mengeluarkan semuanya, dan jika aku terus bertarung, aku hanya akan dipermalukan. Biru lebih baik dari biru. Aku selalu berpikir bahwa di alam Dewa Naga ini, tidak ada yang bisa menandingiku. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dikalahkan oleh generasi yang lebih muda, ucap Ji Fengyun lemah. Mustahil. Mendengar kata-kata Ji Fengyun, Ji Mingfeng dan Ji Mingming meraung. Mereka tidak percaya, dan mereka tidak ingin percaya bahwa sesepuh klan yang pernah mendominasi suatu era dan disebut sombong yang tiada taraf akan dikalahkan. Pukulan pertama hingga kelima yang dilakukan oleh Ji Fengyun, pukulan apapun yang membuat mereka merasa bahwa langit berbintang ini akan hancur, itu adalah postur tubuh yang tak tertahankan. Tetua Fengyun, Su Baliu ini pasti sudah di ujung kemampuannya. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya saat ini. Ji Mingming berteriak. Ji Mingfeng mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan suaranya sedikit gemetar. Tetua Fengyun, Su Baliu telah membunuh saudara ketiga, dia harus mati. Kalian terlalu muda bagaimanapun juga, kalian tidak akan mengerti. Ucap Ji Fengyun menatap keduanya dan menggelengkan kepalanya sedikit, kecewa di matanya. Keduanya diam, tetapi dari bahu yang gemetar, bisa dilihat betapa tidak rela mereka. Di sini, Su Han tersenyum setelah Ji Fengyun mengakui kekalahannya. Dia menatap kedua saudara itu seperti menatap tumpukan uang. Ji Fengyun mengangkat matanya untuk melihat Su Han, terdiam sejenak, dan berkata, jika kamu tidak melakukan apapun pada Ji Mingfeng dan Ji Mingming, orang tua ini bersedia mengikutimu selama 1000 tahun. Tetua Fengyun, tidak mungkin. Mendengar ini, Ji Mingfeng dan Ji Mingming sama-sama berteriak, dan bahkan mereka yang bertarung melawan Sekte Phoenix memiliki ekspresi penghinaan. Membiarkan Ji Fengyun memilih untuk mengikuti Su Han, benar-benar menjadi pelayan. Ini adalah penghinaan dan penghinaan kelas berat bagi keluarga Ji. Dalam pandangan mereka, mereka lebih memilih Ji Fengyun dibunuh daripada Ji Fengyun mengikuti Su Han. Ini adalah runtuhnya iman. Baiklah, aku tidak akan menangkap mereka. Sekte Phoenixku menginginkan batu apung setinggi 1000 kaki ini. Su Han menunjuk ke batu apung yang hanya tersisa 300 kaki di belakangnya, dan berkata, bagaimana kalau menggunakan benda itu untuk ditukar? Kau bermimpi. Angan-angan. Ji Mingfeng dan Ji Mingming sama-sama mengertakkan gigi. Untuk wajah Ji Fengyun, aku telah memberi kalian kesempatan, tapi, jika kalian masih berani sombong di hadapanku, aku akan benar-benar membunuh kalian. Dasar dua anjing bodoh, ucap Su Han dengan ekspresi dingin. Kamu, baiklah. Melihat bahwa mereka berdua masih ingin berbicara, Ji Fengyun mengerutkan kening dan berkata, batu apung ini, berikan saja kepada Sekte Phoenix. Bahkan jika Sekte Phoenix tidak datang untuk merebutnya, akan ada kekuatan lain yang merampok. Ini juga menghemat banyak masalah.
Tapi apa? Ekspresi Ji Fengyun dingin, apa kalian sudah berani tidak mendengarkanku? Iya. Melihat sikapnya menjadi lebih dingin, Ji Mingfeng dan Ji Mingming harus menelan kata-kata yang tercekik. Setelah kompetisi besar selesai, saya akan menemui Anda secara pribadi. Ji Fengyun melirik Su Han, dan segera memimpin orang-orang dari keluarga Ji di atas batu apung berukuran 300 meter dari Sekte Phoenix. Dan di sini Su Han adalah orang yang memimpin Sekte Phoenix. Dia bertukar posisi dengan keluarga Ji dan mendarat di batu apung berukuran ribuan meter. Baiklah orang tua, aku menunggumu. Su Han melirik Ji Fengyun, dan segera meletakkan 4 formasi roh angin. Batu apung 1000 kaki tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dia menjauh dari keluarga Ji dalam sekejap. Bajingan ini, bajingan. Setelah Sekte Phoenix pergi, Ji Ming berteriak dengan keras, terutama setelah melihat Sekte Phoenix menempati batu apung 1000 kaki. Dia benar-benar menempatinya lebih cepat daripada dia dan yang lainnya sebelumnya, dan dia bahkan lebih marah. Tetua Fengyun, Anda memilih untuk mengikuti Su Baliu, ini benar-benar menghina keluarga Ji saya. Ji Mingfeng berkata, bagaimanapun, kamu tidak memiliki janji apapun yang berhubungan dengan hidup dan mati. Tidak apa-apa untuk mengingkari janji saat ini. Jika dia berani datang ke rumah Ji kita untuk membuat masalah, kita akan berperang habis-habisan. Anda harus setuju. Ji Fengyun kembali menatap Ji Mingfeng dan berkata dengan ringan, kamu harus ingat bahwa kamu bisa menjadi pria dengan kata-kata yang dapat dipercaya. Lagi pula, Su Baliu ini jauh dari sesederhana yang kamu pikirkan. Setelah acara ini selesai, kalian kembali dan beritahu Patriark untuk mengubur Ji Mingkong dengan layak. Untuk balas dendam, lebih baik tidak memikirkannya. Tapi di dunia luar, di tengah lapangan, di alun-alun besar ini, ada puluhan juta orang, tapi saat ini keheningan yang mematikan terjadi. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan orang-orang di dalam, para penonton tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi dapat dilihat dari pertukaran batu apung antara Sekte Phoenix dan keluarga Ji, serta wajah suram dan marah Ji Mingfeng dan Ji Mingkong. Pertempuran antara Su Han dan Ji Fengyun. Ji Fengyun lah yang dikalahkan. Ji Fengyun kalah. Ji Fengyun dikalahkan. Insiden ini seperti badai yang dahsyat, dan langsung memicu gelombang besar di hati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ji Fengyun kalah dari Su Baliu. Ini tidak mungkin. Mungkin banyak generasi muda tidak tahu seberapa kuat Ji Fengyun, tetapi mereka yang pernah hidup di era yang sama tahu dengan baik. Pada saat itu, dia sudah bisa menyapu alam Dewa Naga. Tampaknya alam Dewa Naga di seluruh benua Longwu hanya bisa dibandingkan dengan Yuan Ling dan Master Istana Yi Dao Nangong Duanchen. Di antara dua orang ini, Nangong Duanchen dapat menstabilkannya, tetapi Yuan Ling belum pernah bermain melawan Ji Fengyun. Banyak orang mengira jika mereka melawan satu sama lain, Yuan Ling pasti bukan lawan Ji Fengyun. Padahal, persis sama, Yuan Ling memang bukan lawan Ji Fengyun. Belum lagi Yuan Ling, tapi Ji Fengyun, dia telah mencapai alam Dewa Naga 800 tahun yang lalu dan mampu menyapu alam Dewa Naga. Sekarang, 800 tahun telah berlalu, dan Ji Fengyun masih menjadi alam Dewa Naga, tapi ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Ji Fengyun yang telah terbenam di alam Dewa Naga selama 800 tahun. Su Han dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini, yang berarti dia pasti hanya Dewa Naga. Kekuatan besar ini semuanya telah menyelidiki Su Han, dan sudah kurang dari 30 tahun sejak dia lahir, dan saat dia memasuki alam Dewa Naga, mungkin hanya 1 atau 2 tahun. Seorang junior yang telah melangkah ke alam Dewa Naga selama 1 atau 2 tahun, bertarung dengan seorang senior yang telah tenggelam dalam alam Dewa Naga selama 800 tahun. Tapi hasil ini tidak bisa diterima. Kenapa bukan Su Han yang kalah, tapi Ji Fengyun? Ini, di sisi istana Yi Dao, lelaki tua yang pernah mengatakan bahwa Su Han sulit untuk menang sebelumnya terkejut, dan mulutnya ternganga begitu lebar hingga dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah orang yang berada di era yang sama dengan Ji Fengyun,
mengetahui seberapa kuat Ji Fengyun, tetapi sekarang setelah 800 tahun berlalu, dia pasti tidak akan bisa dikalahkan di level Dewa Naga, tapi Su Han dapat mengalahkannya. Dan ini juga membuktikan betapa menakutkannya Su Han. Selama penyelidikan, Su Han ini melangkah ke alam Dewa Naga hanya 1 atau 2 tahun. Orang tua itu tiba-tiba berkata kepada pemuda di sampingnya. "Iya," jawab pemuda itu. Dia berdiri di sampingnya, menatap sosok putih di layar dengan cara yang luar biasa, bergumam, "Tidak kurang dari 1 atau 2 tahun, apakah dia monster?" Orang tua itu berkata, "Su Han ini adalah jenius yang tiada taraf." Di sini, di Istana Yuxu, wajah Yuan Ling muram dan meneteskan air mata. Su Baliu ini memang Tian Jiao yang tiada taraf. Di antara generasi yang sama, tidak ada yang bisa membuatnya kalah. Dia bisa mengalahkan Ji Fengyun, tidak masuk akal. Kebencian yang dalam telah terbentuk antara dia dan Istana Yuxuku. Jika dia tidak mati, dia akan tumbuh di masa depan. Dia pasti akan menjadi batu sandungan terbesar untuk Istana Yuxuku. Yuan Ling menoleh dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Segera kirim perintah kembali ke istana dan panggil semua tetua untuk mengadakan pertemuan. Jika Tuan Istana juga ada di sana, panggil Tuan Istana, katakan saja aku yang mengatakannya." "Iya." Seseorang mengangguk dan mundur dengan cepat. Di tempat lain, makam pedang abadi. "Ambil slip Gyoku, dan minta leluhur tua untuk mengirim Shadow Guard." Di makam pedang abadi, Mo Qinghai menatap layar di layar itu. Seorang pria berbaju putih berdiri di atas batu apung dan bergerak maju dengan cepat. Shadow Guard. Wajah seorang pria paruh baya di belakangnya sedikit berubah. "Leluhur tua, mengirimkan Shadow Guard untuk orang ini agak tidak berharga, bukan?" Nilai yang sangat bagus." Mo Qinghai menarik napas dalam-dalam, "Kirim pesanan segera tanpa penundaan." "Iya." Pria paruh baya itu segera menjawab. Meskipun dia memiliki terlalu banyak keraguan di dalam hatinya, dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah Raja Naga yang kuat. Di sisi lain, pengadilan Dao Abadi. "Kirim pesanan saya, tolong kirim 2 makhluk abadi yang gila." Orang yang berbicara adalah seorang wanita tua. Orang ini telah bertemu Su Han sebelumnya, dan dia adalah Du Yuehui, leluhur generasi ke-10 dari pengadilan Dao Abadi. "Iya." Orang-orang di belakangnya segera mundur, tidak berani ragu sama sekali. Pada saat ini, Istana Yuxu, pengadilan Dao Abadi, makam pedang abadi, pulau raksasa, dan sekte Dewa Perang, 5 sekte yang memiliki permusuhan yang tidak terpecahkan dengan Su Han, semuanya mulai tersingkap secara rahasia. Sebelum mereka semua merasa bahwa di medan perang kuno, sekte Phoenix akan sangat kuat karena tengkorak suci. Tetapi pada saat ini, mereka akhirnya mengerti. Belum lagi sekte Phoenix, hanya Su Han yang sudah menjadi monster. Untuk dapat mengalahkan Ji Fengyun yang telah terbenam di alam Dewa Naga selama 800 tahun, pada usia Su Han yang kurang dari 30 tahun, tingkat perkembangannya di masa depan benar-benar tidak terbayangkan. Saat ini, mereka harus membunuh Su Han, jika tidak, ini akan menjadi bencana terbesar mereka. Tidak hanya 5 sekte super ini, tetapi kekuatan lain yang pernah bermusuhan dengan Phoenix sekte semuanya dengan cepat bergerak mendekati 5 sekte super, rupanya juga untuk membahas cara membunuh Su Han. Meskipun tempat ini adalah wilayah tengah, meskipun Su Han berdiri di belakang istana Yidao, mereka tidak dapat lagi mengontrol sebanyak itu. Siapa yang tahu takdir seperti apa yang akan dimiliki Su Han di Demon Immortal Sanctuary? Siapa yang tahu level seperti apa Su Han akan naik setelah ini? Dia harus mati, dan secepat mungkin. Untuk hal-hal ini, Su Han, yang berada di kompetisi level kedua, tidak tahu. Namun, ratusan juta tahun pengalaman hidup sebelumnya tidak membuatnya sia-sia. Dia tahu di dalam hatinya bahwa setelah dia mengalahkan Ji Fengyun, pasti akan menarik perhatian besar, karena ini adalah kekuatan sejatinya dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Su Han yakin bahwa dengan karakter dari 5 sekte super,
Setelah mengungkapkan kekuatannya kali ini, dia pasti akan memikirkan cara untuk menargetkan dirinya sendiri. Tapi Su Han tidak berdaya. Waktu sangat kritis di sini. Dia harus mendapatkan sepotong batu apung ini. Kekuatanku telah terekspos. Mata Su Han berkedip, para prajurit akan datang untuk memblokir, air akan datang untuk menutupi, tapi sebelum itu, aku harus bersiap, alam Kaisar Naga. Aku belum menjadi lawan mereka. Su Han bergumam pada diri sendiri. Saat mereka bergerak maju, sebuah batu apung setinggi 5.000 kaki di kejauhan mulai terlihat. Dan pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di garis pandang. Cahaya itu adalah pintu keluar dari lorong ini. Saat melihat pintu keluar ini, saraf dari semua kekuatan menjadi tegang. Cahaya itu jelas merupakan jalan keluar. Dan di level kedua ini, kelompok mana yang pertama keluar? Sangat cepat, Su Han menarik napas dalam-dalam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa setidaknya ada puluhan kekuatan di depan dirinya dan kelompok lain. Master Sekte, kekuatan yang berdiri di atas batu apung setinggi 5.000 kaki di depan adalah keluarga Wang. Liu Yun berkata, jaraknya sekitar 400 mil dari kita. Dengan kecepatan kita, meskipun sedikit lebih cepat dari mereka, dibutuhkan setidaknya 5 menit untuk mengejar. Keluarga Wang. Secara alami, Su Han dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di atas batu apung setinggi 5.000 meter itu mengenakan kostum keluarga Wang. Untuk 13 keluarga yang sama, keluarga Ji mendapat batu apung 1.000 kaki, sedangkan keluarga Wang mendapatkan batu apung setinggi 5.000 kaki. Ini tidak berarti keluarga Ji lebih lemah dari keluarga Wang. Berapa banyak batu apung yang bisa didapat di sini tergantung keberuntungan. Karena tempat kemunculannya berbeda, sangat mungkin ketika sekte kelas 3 masuk, itu akan segera mendapatkan sepotong batu apung. Tentu saja, mendapatkannya adalah satu hal. Buang-buang waktu untuk mengejar ketinggalan. Selama tidak ada yang berdiri, batu apung ini akan berhenti bergerak. Su Han langsung memerintahkan, siapkan meriam kristal ajaib dan ledakkan semua orang dari keluarga Wang. Hahaha, aku menyukai perintah dari Master, ini yang aku tunggu-tunggu. Semuanya, ayo kita berpesta. Liu Yun tertawa, dan berteriak penuh semangat, dan di bawah gelombang telapak tangannya, banyak penyihir segera mengeluarkan meriam kristal ajaib. Ada total 10 pintu, yang masing-masing memancarkan cahaya gelap, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang kedinginan. Cepat lakukan, pasang batu roh. Su Han berkata, setiap meriam kristal ajaib menyerap 200 juta batu spiritual sekaligus. Baik Master, orang-orang dari penjaga malam ungu segera merespon, dan segera mulai memasang batu roh. Bum bang bang, duar duar duar. Saat batu roh meledak satu demi satu, aura yang menghancurkan bumi terpancar saat ini. Batu roh meledak terlalu banyak, menghasilkan suara yang keras. Meski keluarga Wang berada sekitar 400 mil jauhnya dari Sekte Phoenix, mereka semakin dekat, dan karena suaranya terlalu keras, anggota keluarga Wang sedikit bingung dan langsung melihat ke belakang. Kekuatan apa itu? Apa yang mereka lakukan? Lihat kostum yang mereka kenakan. Apakah itu Sekte Phoenix? Benar-benar bajingan Sekte Phoenix. Su Baliu sialan, teriak salah satu dari keluarga Wang. Tenanglah, jangan khawatirkan mereka, pintu keluarnya sudah terbuka, segera keluar secepat mungkin. Ucap pemimpin kelompok keluarga Wang. Setelah melihat ke belakang, keluarga Wang mengabaikannya. Mereka membenci Sekte Phoenix, tetapi saat ini pintu keluar telah di depan mata. Waktu lebih penting. Mereka tidak pernah mau membuang waktu di sini karena dendam mereka dengan Sekte Phoenix. Mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu mereka, dan Su Han bahkan lebih tidak mau menyia-nyiakannya. Ledakan yang lebih besar lagi. Teriak Su Han. Wosh, siu, booming. Mengikuti perintah Su Han, salah satu meriam kristal ajaib, setelah menyerap energi spiritual dari 200 juta batu roh, membengkak dengan ganas, dan segera meledak menjadi seberkas cahaya.
Seberkas cahaya ini langsung menyinari kehampaan gelap ke segala arah. Bahkan jika kekuatan kelompok lain tidak memperhatikannya, mereka harus melihatnya saat ini. Suara keras yang mengerikan itu juga membangkitkan pikiran semua orang di keluarga Wang saat mereka melihat ke belakang. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tidak baik, Sekte Phoenix Bajingan. Arah pancaran cahaya menuju ke arah kita. Kelompok bajingan Phoenix ini benar-benar mengintimidasi. Pintu keluar sudah di depan mata. Mereka tidak membiarkan kita untuk memasuki pintu. Benar-benar bangsat. Anggota keluarga Wang mengertakkan gigi, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berurusan dengan Sekte Phoenix di level kedua ini. Pertahankan posisi. Di depan kelompok keluarga Wang, seorang pria paruh baya membuka mulutnya dan berteriak. Wangmu dibunuh oleh Su Han. Sebagai puncak dari alam Dewa Naga, pria paruh baya ini secara alami menjadi pemimpin baru keluarga Wang. Ketika dia membuka mulutnya, tubuhnya penuh dengan kekuatan naga, dan banyak anggota keluarga kerajaan Wang di belakangnya juga membuat gerakan mereka sendiri, meletakkan lapisan cahaya di atas batu apung setinggi 5.000 kaki. Pada saat ini, berkas cahaya yang menakjubkan telah melewati kehampaan dan melesat ke depan. Tujuannya adalah kelompok keluarga Wang. Boomim, seberkas cahaya dengan cepat menyusut pada saat ini, berubah menjadi bola meriam yang mengejutkan. Cahaya di dalamnya seperti lingkaran matahari, menyilaukan mata. Ketika jatuh di batu apung keluarga kerajaan Wang, cahayanya meledak dengan keras, dan dampak yang menakjubkan serta kekuatan penghancur dengan cepat menyebar, dan banyak pertahanan yang diletakkan oleh keluarga Wang tiba-tiba runtuh pada saat ini. Satu demi satu, ratusan pertahanan menghilang saat ini, dan cahaya itu hanya setengah mengamuk. Sial, pria paruh baya itu merasakan getaran batu apung di bawah kakinya, dan melihat kembali ke Sekte Phoenix. Su Han, Su Baliu, lebih baik keluhan di antara kita. Untuk saat ini kita tunda dulu. Cepat, kalian turun. Su Han berkata dengan dingin, Sekte Phoenixku meminta batu apung setinggi 5.000 kaki yang kalian tempati. Sebagai gantinya, aku bisa memberimu batu apung 1.000 kaki ini. Kentut, pria paruh baya itu menjadi gila dan meraung, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk meningkatkan kecepatan batu apung di bawah kakimu. Batu apung di bawah kakiku adalah milik keluarga Wang. Tidak ada yang boleh merebutnya. Kalau begitu kau berdiri saja di sana, dan aku akan menghancurkanmu. Meriam kristal ajaib, bersiaplah, teriak Su Han dengan tidak sabar. Siap, penjaga Shenwei berkata dengan keras. Serang, wosh, siu, boomim. Mengikuti perintah Su Han, seberkas cahaya lain yang mengejutkan langit meluncur keluar, menerobos kehampaan, dan langsung mendatangi keluarga Wang. Su Baliu, anak yang hilang, aku dapat melihat dengan jelas bahwa setiap serangan adalah 200 juta batu spiritual. Aku tidak percaya, kau tidak merasa rugi. Meski pria paruh baya itu berkata demikian, itu hanya untuk mempengaruhi Su Han. Ia ingin membuat Su Han merasa tertekan di atas batu roh, agar ia tidak menghabiskan uang sebanyak itu. Tapi dia salah, jika Su Han benar-benar merasa rugi, dia tidak akan melakukannya. Boomim, ketika ledakan selanjutnya terjadi, riak yang menakjubkan menghancurkan semua pertahanan yang diletakkan oleh semua orang di keluarga Wang. Kemudian, kekuatan penghancur menyebar, dan teriakan dari pemimpin keluarga Wang terdengar. Mundur. Ketika pria paruh baya melihat pemandangan ini, matanya merah. Meskipun dia sangat marah, dia tetap mencoba menyembunyikan amarahnya. Segera mundur, berikan batu apung ini kepada Sekte Phoenix. Ucap orang tua itu. Terima kasih semua, saya sangat cinta damai, ucap Su Han tersenyum manis. Su Han dan yang lainnya segera menyusul, karena keluarga Wang telah meninggalkan batu apung yang mereka duduki. Segera, orang-orang dari Sekte Phoenix berubah posisi dan berdiri di atas batu apung setinggi 5.000 kaki tersebut. Adapun anggota keluarga Wang yang mengertakkan gigi di sekitar mereka, jantus mereka retak, dan ingin memakan Su Han. Su Han mengabaikan mereka. Wosh, dum,
Su Han mengaktifkan 4 formasi roh angin di 5.000 kaki batu apung yang dia duduki. Batu apung yang sudah sangat cepat langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan kecepatannya sebanding dengan 10.000 kaki batu apung. Brengsek, brengsek. Anggota keluarga Wang menyaksikan Su Han dan yang lainnya pergi, dan berteriak, Subaliu, Sekte Phoenix, kalian semua harus mati. Secara alami, Su Han mendengar suara mereka, dan semua orang di Phoenix Sekte juga mendengarnya, tapi mereka tidak memperhatikan mereka. Mereka semua menganggap mereka sebagai gonggongan anjing. Kecepatan ini masih tidak cukup. Su Han berdiri di garis depan batu apung 5.000 zang ini, melihat ke kejauhan. Dalam pandangannya, batu apung 5.000 zang di sekitarnya dengan cepat terlepas, dan satu-satunya benda yang dapat mempertahankan kecepatan yang sama dengan 10.000 zang batu apung yang bergerak cepat dengan jejak emas. Di atas batu apung setinggi 10.000 kaki ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka termasuk dalam 10 sekte super teratas. Di tingkat kedua ini, batu apung puluhan ribu kaki adalah yang terbesar dan tercepat, tapi sayangnya tidak ada yang bisa mendapatkannya. Lebih jauh ke bawah, ada batu apung 10.000 kaki, dan setelah batu apung 10.000 kaki, itu 5.000 kaki batu apung. Pada saat ini, Su Han mendesak 5.000 batu apung zang untuk bergerak maju dengan 4 formasi roh angin, dengan kecepatan yang sama dengan 10.000 batu apung zang. Tetapi Su Han dan yang lainnya telah ditarik ke bawah selama hampir 10 menit sebelumnya. Kecepatan semacam ini, bagaimanapun, hanya dapat mengikuti 10 sekte super ini, bahkan jika itu keluar dari pintu keluar, itu hanya 11. 11, Su Han meremehkannya, yang dia inginkan adalah tempat pertama. Tampaknya beberapa formasi roh angin yang telah aku perbaiki akan sia-sia untuk ini. Su Han tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum datang ke sini, dia telah menyempurnakan total 10 arai roh angin dengan nilai total 300 miliar. Pada awalnya, 2 rune arai roh angin yang telah diatur hampir habis, tetapi setelah itu, kedua rune itu masih bisa bertahan sedikit. Di antara cincin penyimpanannya, masih ada 30 rune jenis ini, dan total 6 formasi roh angin dapat diatur. 300 miliar batu roh sebenarnya bukan jumlah yang kecil. Su Han awalnya tidak berniat menyia-nyiakannya di sini, tetapi menyimpannya untuk kegunaan lain, tetapi saat ini dia harus menggunakannya. Wosh! Ketika dia membalikkan tangannya, semua 30 rune muncul. Pada saat ini, 10 rune dari 2 susunan roh angin pertama benar-benar menghilang dalam kehampaan. Karena rune ini menghilang, hanya tersisa 2 formasi roh angin, jadi kecepatan 5.000 batu apung zang di bawah kaki Su Han segera turun. Tempat ini seharusnya dekat dengan 1 juta mil jauhnya dari pintu keluar, dan jarak antara sekte Phoenix dan 10 sekte super hampir 100.000 mil, selain dari 10 menit yang sebelumnya ditarik, jika yang tersisa jika semua 8 formasi roh angin diletakkan. Meskipun mereka mungkin tidak bisa mengejar, mereka hampir sama. Mata Su Han bersinar dan dia berkata dengan lembut, tentu saja, jika kamu bisa mendapatkan sepotong batu apung, itu akan menjadi yang terbaik. Awan mengalir. Su Han memanggil langsung. Bawahan ada di sini, jawab Liu Yun. Cari tahu lokasi dari 5 sekte super sekte Dewa Perang, Makam Pedang Abadi, Pulau Raksasa, Istana Yuxu, dan Pengadilan Dao Abadi, dan kunci mereka dengan meriam kristal ajaib. Perintah Su Han. Baik Master. Liu Yun segera menyampaikan pesanan, dan segera, penjaga Ziye dan penjaga Ming Yue sudah siap. Master Sekte telah dikunci. 5 sekte super ini berada di depan dan dihitung dari kiri. Blok ketiga, blok keempat, blok keenam, blok ke-8, blok ke-9, dan blok ke-10. Di atas batu apung, ucap Liu Yun. Ini masih sama seperti sebelumnya, menggunakan 200 juta batu roh untuk mengumpulkan energi. Serangan pertama Istana Yuxu. Su Han berteriak dan memerintahkan. Baik. Liu Yun berteriak keras, penjaga Dewa Malam Ungu, penjaga Dewa Ming Yue,
gunakan 2 meriam kristal ajaib, 200 juta batu roh untuk diisi, dan tujuannya adalah untuk menunjuk ke batu apung ke-6 di depan Istana Yuxu. Meskipun 5 sekte super semuanya memiliki kebencian dengan Shu-Han, kebencian terdalam jelas adalah Istana Yuxu. Awalnya, Yuanling menggunakan postur Kaisar Naga untuk menekan Paviliun Tusen lebih awal dan hampir membunuh semua orang. Shu-Han selalu mengingat hal ini. Seperti yang dipikirkan Yuanling, jika Shu-Han besar di masa depan, itu pasti akan menjadi masalah besar. Apakah itu masalah utama Istana Yuxu atau Yuanlingnya? Mengenai karakter Shu-Han yang harus dilunasi, mereka sangat jelas bahwa tidak mungkin pasukan ini berjabat tangan pada saat ini. Bahkan jika mereka mau, Shu-Han tidak akan. Selain itu, mereka sendiri tidak bersedia. Itu adalah Shu-Han tidak peduli seberapa kuatnya, tetapi di mata mereka, dia adalah sekte super. Dengan latar belakang yang tidak dapat dibayangkan Shu-Han, mereka seperti dewa di benua naga bela diri, dan mereka tidak akan tunduk pada siapapun. Mereka hanya memiliki satu metode untuk memperlakukan musuh, yaitu menekan dan menghancurkan. Pada titik ini, konsep sekte super ini masih mirip dengan Shu-Han. Shu-Han tidak akan lunak pada musuh, kecuali kecintaan pada bakat orang lain. Yang mau menyerah, bisa memperlakukannya dengan enteng, tapi yang melawan tidak akan dimaafkan. Dengan hubungan yang tidak cocok antara sekte Phoenix dan sekte super ini, Shu-Han tahu bahwa kebencian ini pasti tidak akan terselesaikan, kecuali satu pihak benar-benar mencapai titik di mana ia dapat sepenuhnya menekan pihak lain. Dan pada saat ini, jelas belum ada yang bisa melakukan langkah itu, karena di belakang sekte Phoenix juga ada beberapa kekuatan besar yang berdiri di belakangnya, bukan sekte super seperti Istana Yuxu yang bisa dihancurkan jika mereka mau. Oleh karena itu, Shu-Han juga tidak akan takut pada mereka. Pada saat ini, pertama-tama dia harus menggunakan 5 sekte super ini untuk beroperasi. Serang! Shu-Han tiba-tiba berteriak. Api! Teriak Liu Yun dengan keras. Boomim! 2 meriam kristal ajaib diisi dengan 200 juta batu spiritual, dan pancaran cahaya yang luar biasa keluar. Kecemerlangannya seperti cahaya yang menembus langit malam. Ini lebih menyilaukan daripada matahari dan lebih menghangatkan hati daripada bulan yang cerah. Serangan meriam ajaib terlalu cepat dan terlalu cepat, hampir pada saat suara keras keluar. Di antara batu apung setinggi 10.000 kaki di depan mereka, semua orang melihat ke belakang pada waktu yang sama. Pada pandangan ini, pupil mereka tiba-tiba menyusut dan wajah mereka sedikit berubah. Terutama Istana Yuxu. Sebelumnya, Shu-Han tidak membunuh Duan Tiansheng, tetapi menjualnya kembali ke Istana Yuxu, jadi di tingkat kedua ini, Duan Tiansheng masih menjadi pemimpin. Hati Duan Tiansheng langsung tenggelam ketika dia melihat 2 berkas cahaya dari meriam kristal ajaib. Sejak dia ditangkap oleh Shu-Han di medan perang kuno, Duan Tiansheng merasakan rasa takut pada Shu-Han. Dia paling mengetahui kekuatan Shu-Han dan karakter Shu-Han. Dia telah memutuskan untuk mengesampingkan semua dendam dan opini tentang Shu-Han sebelumnya, dan dia tidak akan pernah menjadi musuh lagi. Pada saat yang sama, dia juga berpikir untuk membujuk ayahnya, Duan Yunsan, untuk berhenti menjadi musuh Shu-Han, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Di level kedua ini, Duan Tiansheng dan yang lainnya mendapatkan sebongkah batu apung, yang diduga telah dipisahkan dari kekuatan lain. Persaingan peringkat terakhir hanya akan terjadi di antara sekte-sekte super ini. Dalam hati Duan Tiansheng, tidak ada kekuatan lain yang lebih menakutkan selain sekte Phoenix. Dia lebih suka bertarung melawan sekte super dengan level yang sama daripada sekte Phoenix. Tapi langit tidak memenuhi keinginan semua orang, dan sekte Phoenix masih menyusul. Dia adalah Shu-Han, dia bisa mengejar, ini seharusnya sesuai dengan harapanku. Duan Tiansheng menghela nafas diam-diam. Tuan Muda Duan, tujuan mereka adalah kita. Seseorang berteriak karena terkejut. Saya tahu. Duan Tiansheng mengangguk. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pria itu bertanya dengan ragu-ragu. Bagaimana melakukan?
Duan Tiansheng menoleh ke belakang dan melihat bahwa dalam kehampaan, dua sinar terang seperti kembang api. Begitu mereka mendarat, mereka akan meledak di tempat di mana istana Yuxu berada. Kekuatan destruktif semacam ini sangat menarik, bahkan jika bisa diblokir sementara, pasti akan kehilangan banyak orang. Terlebih lagi, menurut Duan Tiansheng, Su Han pasti memiliki lebih dari sekedar cara ini. Dibandingkan dengan dua sinar ini, mungkin ada lebih banyak yang tertinggal. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari target yang telah dikunci Su Han. Mundur dari batu apung ini dan biarkan mereka menempati. Duan Tiansheng tiba-tiba berteriak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di istana Yuxu tercengang. Tuan Duan, apa yang Anda katakan? Keluar dari batu apung. Bagaimana ini mungkin? Pintu keluar ada di depan. Jika kita buru-buru keluar, istana Yuxu kita pasti akan masuk 10 besar. Jika kita mundur saat ini, apalagi 10 besar, aku takut pasukan lain akan menyusul dengan cepat, bahkan 100 teratas. Ledakan bujukan cemas mencapai telinga Duan Tiansheng. Duan Tiansheng tersenyum pahit dan berbalik dan berkata, saya lebih tahu dari kalian. Jika kita tidak menyerahkan batu ini, dia Subaliu akan meledakkan kita. Apakah kau percaya dengan kata-kataku? Saya tidak percaya. Jaraknya sangat jauh, mereka tidak bisa mengejar kita. Adapun dua berkas cahaya, meskipun mereka sangat kuat, kita masih bisa menahannya. Tuan Muda Duan, setelah pertempuran di medan perang kuno itu, Anda tampaknya sangat takut pada Subaliu. Mereka yang mengucapkan kata-kata ini jelas merupakan orang-orang yang tidak ikut serta memasuki medan perang kuno. Mereka belum melalui pertempuran di medan perang kuno dan belum melihat kekuatan Sekte Phoenix pada saat itu, jadi mereka tidak memiliki penilaian menyeluruh tentang Sekte Phoenix. Tetapi mereka yang telah berpartisipasi dalam medan perang kuno memahami apa yang dikatakan Duan Tiansheng. Meskipun ada penghinaan besar di hati mereka, mereka harus mengakui bahwa Duan Tiansheng benar. Hanya dengan segera pergi dari batu apung saat ini, kehancuran terbesar mereka dapat dihindari. Kerugian semacam ini bukanlah kehilangan kekayaan, tetapi kehilangan nyawa. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini, bahkan sekte super, semuanya luar biasa, dan kehilangan satu orang membuat mereka merasa tertekan. Justru karena inilah Duan Tiansheng tidak mau memperjuangkan harga kematian orang-orang ini untuk secara tragis memenangkan level kedua ini. Saya pemimpin kali ini, semua orang harus mendengarkan perintah saya dan segera meninggalkan batu apung. Duan Tiansheng tiba-tiba berteriak, ini, Tuan Muda Duan, ini tidak mungkin. Tidak mungkin istana Yuxu menyerahkan peringkat 10 besar. Kita belum bertarung dengan Sekte Phoenix. Istana Yuxu kita adalah sekte super. Jika kita tidak bertarung, dan menyerahkan batu ini dengan mudah, apakah istana Yuxu pantas disebut sekte super? Banyak orang tidak senang dan tidak mengikuti kata-kata Duan Tiansheng. Aku akan memperingatkanmu untuk yang terakhir kali. Jika kau tidak mematuhi perintah, kau akan diperlakukan sesuai dengan aturan. Kau harus memahami konsekuensi seperti apa itu. Duan Tiansheng melihat kedua berkas cahaya yang akan datang, dan segera berhenti berbicara, pertama memimpin dan bergegas keluar dari batu apung. Di belakangnya, sekelompok orang mengikutinya. Adapun yang tidak mau pergi, setelah mendengar ancaman Duan Tiansheng, mereka hanya meninggalkan batu apung dengan getir. Boomim. Pada saat ini, dua bola meriam yang terbentuk seluruhnya oleh cahaya destruktif jatuh di atas batu apung. Suara mengerikan dengan cepat diangkat, dan pemaksaan yang tak terkatakan pecah pada saat ini. Sejumlah besar debu menyapu dari batu apung seperti badai, dan dua lubang besar muncul secara langsung. Bahkan di atas batu apung ini, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya, samar-samar, ada semacam yang akan pecah. Huf, melihat kekuatan yang sangat besar ini, orang-orang di istana Yuxu menghela nafas, dan langsung merasakan bahwa instruksi yang diberikan oleh Duan Tiansheng sudah benar. 3 menit kemudian, ketika Sekte Phoenix tiba,
Su Han langsung melambaikan tangannya, dan semua orang segera melompat ke batu apung. Anda lagi. Ketika dia melihat Duan Tiansheng dan yang lainnya berdiri di kejauhan, Su Han tercengang, dan segera tersenyum. Aku tidak akan menyerangmu, semuanya karena aku melihat wajahmu. Baiklah, kau bisa menempati batu apung yang aku gunakan sebelumnya. Terima kasih banyak, ucap Duan Tiansheng mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada kedamaian seperti itu di hati Su Han. Adapun orang-orang di istana Yuxu juga mendapat sedikit keseimbangan di hati mereka. Meski telah kehilangan sebongkah batu apung, ada sebongkah batu apung 5.000 kaki, dan tidak akan ditarik terlalu jauh oleh kekuatan lain. Jangan berani sombong di hadapanku, jika kau kembali, katakan pada ayahmu, jangan main-main denganku, seperti Yuan Ling itu. Apa kau mengerti maksudku? Ucap Su Han lalu bergegas pergi. Dan Duan Tiansheng juga bisa merasakan emosi yang tak ada habisnya dari kata-kata Su Han. Pergilah. Mengikuti perintah Su Han, kedelapan formasi roh angin menghantam batu apung. Pada saat didesak, batu apung segera berubah menjadi cahaya keemasan yang mengerikan, dan bentuk seperti terowongan digambar di udara. Jalur emas dengan cepat mengejar 9 sekte super lainnya. Dengan percepatan 8 formasi roh angin ini, batu apung tempat Su Han dan yang lainnya berada beberapa kali lebih cepat daripada 9 sekte super lainnya. Jarak mereka dengan cepat menyempit, dan setelah 5 menit berlalu, sudah akan menyusul. Saat ini, lokasi pintu keluar hanya berjarak sekitar 100.000 mil dari mereka. Jarak sekitar 100.000 mil dapat dicapai dalam waktu sekitar 3 menit dengan kecepatan biasa dari batu apung 10.000 zang ini, tetapi dengan kecepatan peningkatan mendadak Su Han beberapa kali, dapat dicapai dalam waktu sekitar 1 menit. Namun, sebelum itu, Su Han telah banyak tertinggal di belakang mereka. Jika dia berada pada saat ini, bahkan pada saat ini, akan memakan waktu setidaknya 3 menit. Dengan kata lain, meski kecepatannya meningkat beberapa kali, masih tidak mudah bagi Su Han untuk bertarung memperebutkan nomor 1 karena jarak jauh. Jika hanya pengejaran sederhana ini, dalam pandangan Su Han, dia pasti tidak akan bisa mengejar, paling banyak, dia akan merebut tempat ke-10. Oleh karena itu, beberapa tindakan lain harus dilakukan. Masih 80.000 mil, 7.000 mil, 60.000 mil, 40.000 mil. Liu Yun menatap pintu keluar dan terus melaporkan jarak. Sekte Phoenix semakin dekat dan dekat dengan 9 sekte super yang tersisa, dan 9 sekte super ini semakin dekat dan dekat ke pintu keluar. Ketika mereka melihat ke depan, mereka dapat melihat bahwa istana Yidao tersembunyi di depan 9 sekte super, diikuti oleh alam iblis, dan kemudian Taiping Zong dan aula roh suci paralel. Tentu saja, meskipun ada bagian depan dan belakang di antara 9 sekte super, celahnya tidak terlalu jauh. Pada saat-saat terakhir, tidak ada yang akan bergantung pada batu apung, tetapi akan langsung bergegas keluar dengan kekuatan mereka sendiri. 30.000 mil. Liu Yun menatap Su Han dan melaporkan jarak lagi. Sekte Master, kita. Sang Guan Mingxin menunjukkan sedikit ekspresi cemas. Jangan khawatir. Su Han tampak tenang dan melihat ke depan. Di bawah berbagai pemikiran, Sekte Phoenix hanya berjarak 20.000 mil dari pintu keluar, dan mereka hanya berjarak 10.000 mil dari 9 sekte super. Pada saat ini, Su Han akhirnya berkata, siapkan meriam kristal ajaib. Ekspresi Liu Yun bergetar, dan segera mulai memerintahkan serangan meriam kristal ajaib. Seiring berjalannya waktu, sebagian orang menganggapnya sangat panjang, sebagian lagi menganggapnya sangat pendek. 10.000 li tersisa. Liu Yun berbicara lagi. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat ini, 9 sekte super hanya berjarak sekitar 6.000 li dari pintu keluar. Jika mengejar dengan kecepatan ini, kecuali Phoenix sekte lebih cepat, tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Kunci 9 sekte super dan tembak. Su Han tiba-tiba berteriak. 9 sekte super. Liu Yun tertegun sejenak. Master sekte,
istana Yidao itu, apa kita juga harus menyerangnya? Tentu saja kita harus bertarung. Su Han mengangguk, jika kamu memiliki hubungan yang baik, kamu harus berjuang. Ini juga sebuah metode. Ngangong Yu tidak akan marah karena ini, jangan khawatir. Ini baik. Liu Yun mengangguk, dan segera melihat para penyihir yang mengendalikan meriam kristal ajaib, berteriak dengan keras, api. Bum 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 bum. Ada 9 suara menderu, cahaya yang menakjubkan sangat menyilaukan, dan berkas cahaya yang menakutkan menembus langit dan melewati kehampaan. Dalam kegelapan, warna-warna cerah terpantul. Baik, suara keras ini segera menyebabkan ke-9 sekte super di depan menoleh. Mereka telah melihat pengejaran sekte Phoenix, tetapi mereka tidak peduli, karena dalam perhitungan mereka, jika mereka terus mengejar seperti ini sepanjang waktu, sekte Phoenix pasti tidak akan dapat mengejar. Tapi saat ini, berarti, tak tahu malu, sekte Phoenix, kau bajingan. Saat melihat 9 berkas cahaya menakjubkan tersebar seperti 9 kembang api, sudut sekte super ini bergerak dengan ganas. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sekte Phoenix menggunakan meriam kristal ajaib ini untuk meledakkan istana makam pedang abadi. Mereka tidak mengharapkan jalan keluar pada saat ini, dan pada saat-saat terakhir, sekte Phoenix akan membombardir mereka lagi. Yang terpenting para gangster sekte Phoenix itu sepertinya tidak tahu apa yang disebut takut. Mereka tidak peduli melawan siapa, karena tembakan mereka langsung membombardir 9 sekte super yang ada di depan mereka. Bahkan dengan hubungan yang sangat baik dengan istana Yidao, Su Han tidak ragu untuk menyerang. Jelas, sekte Phoenix tidak akan pernah melepaskan tempat pertama di level kedua ini. Di tempat lain, pada saat yang sama, di dunia luar, ketika mereka melihat bahwa sekte Phoenix telah menyerang semua kekuatan di depan mereka sekaligus, banyak orang terkejut. Sekte Phoenix benar-benar tidak tahu apa itu rasa takut. Sangat berani, bahkan istana Yidao pun tidak lolos dari serangannya. Su Baliu ini memang seorang penjahat kejam. Jalan keluar tepat di depannya, dan Su Baliu jelas tahu bahwa meskipun dia telah meningkatkan kecepatannya banyak, dia belum dapat mengejar ketertinggalan dengan 9 sekte super, jadi dia melakukan langkah ini. Itu tidak selalu merupakan ide yang buruk. Item hitam itu tampaknya disebut Magic Crystal Cannon. Itu sangat kuat, meskipun menghabiskan banyak uang, itu sangat kuat. Duan Tiansheng dan yang lainnya, kupikir sebelumnya, menyerahkan batu apung secara langsung, mereka tidak tahu malu dan bodoh, tetapi setelah menyaksikan kekuatan meriam kristal ajaib ini, mereka menyadari betapa bijaknya keputusan Duan Tiansheng. Saya tidak mengerti. Apakah sekte Phoenix ini tidak takut menyebabkan pengepungan 9 sekte super ini? Pengepungan, kamu terlalu banyak berpikir, jalan keluar ada tepat di depan mereka. Bahkan jika para sekte super itu tidak bisa mendapatkan tempat pertama, mereka harus merebut tempat kedua. Bahkan jika tindakan sekte Phoenix membuat mereka marah, mereka hanya bisa menerima tanpa daya. Sekarang jelas bukan saatnya mengepung. Aku sangat mengagumi Su Baliu ini, dan aku tidak tahu dari mana asalnya begitu banyak metode yang menakutkan. Suara diskusi keluar dari kerumunan, dan semuanya membangkitkan minat yang besar. Awalnya, mereka berpikir bahwa level kedua ini akan dilalui dengan begitu damai, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada saat terakhir ini, sekte Phoenix akan mengungkap metode luar biasa ini. Balik lagi ke kelompok Su Han. Ketika 9 pilar cahaya berubah menjadi meriam sinar matahari keemasan dan meledak ke arah 9 sekte super, sebagian besar yang terakhir memiliki wajah suram dan mengertakkan gigi. Bum 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 bum, duar duar duar. Saat meriam cahaya jatuh, suara keras yang mengguncang langit terus menyebar, dan batu apung tempat 9 sekte super berada memberikan getaran yang sangat besar, dan bahkan kecepatannya turun drastis. Su Baliu. Dari makam pedang abadi, seseorang berteriak, di medan perang kuno, kau menyerang kami, dan sekarang kau menyerang lagi, kau bangsat Su Baliu, kau sungguh biadab, kau berani membuli sekte super. Sialan, jika bisa, aku benar-benar ingin membunuhmu sendiri.
Ada juga kemarahan dari pulau raksasa. Di atas batu apung tempat istana Yidao berada, Nangong Yu berdiri di garis depan, dan batu apung mereka dibombardir. Tetapi seperti yang dipikirkan Su Han, Nangong Yu tidak marah, tetapi hanya menunjukkan senyuman masam. Orang ini, Nangong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, menunjukkan ketidakberdayaan di wajah cantiknya yang cantik. Bukan hanya dia, nyatanya, semua sekte super tidak berdaya. Siapa yang menyangka sekte Phoenix memiliki meriam kristal ajaib yang sangat berguna untuk menyerang dari jarak jauh semacam ini? Karena batu apung dari 9 sekte super ini terkena serangan meriam, kecepatan mereka berkurang drastis, menyebabkan sekte Phoenix berada dalam posisi paralel dengan mereka hampir hanya dalam beberapa detik. Apalagi karena batu apung sekte Phoenix sendiri sangat cepat, 9 sekte super ini bisa menyaksikan sekte Phoenix melewati mereka dan meraih posisi pertama. Di antara mereka, pasukan seperti Makam Pedang Abadi dan Pulau Raksasa semuanya ingin menyerang sekte Phoenix, tetapi jalan keluar ada tepat di depan mereka. Jika mereka melakukannya pada saat ini, niscaya akan membuang-buang waktu. Secara alami, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat marah karena sekte Phoenix telah merebut tempat pertama, mereka tidak punya pilihan selain menerima hasilnya. Yang harus mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk meraih tempat kedua atau ketiga. 3 teratas tidak sama dengan 10 besar. Di bawah pemahaman diam-diam yang konyol ini, tidak ada sekte super yang benar-benar mengambil tindakan terhadap sekte Phoenix. Bahkan jika mereka telah dibombardir oleh sekte Phoenix sebelumnya, mereka hanya mengertakkan gigi untuk bertahan. Dung, wosh. Cahaya keemasan meresap, berubah menjadi lintasan, semakin jauh di hadapan 9 sekte super. Pria Bao, Nangong Yu tiba-tiba berteriak, "Anda berencana untuk pergi seperti ini? Saya tidak akan kehilangan posisi pertama dengan sia-sia." Ketika pernyataan ini jatuh, semua orang terkejut. Apa arti teriakan Nangong Yu? Sekte Phoenix akhirnya merebut tempat pertama. Di saat berikutnya, mereka mengerti arti Nangong Yu. Saat teriakan keras datang dari depan, 4 suara keras berturut-turut terus meledak, dan bahkan berkas cahaya yang lebih mengerikan kembali lagi, menelusuri lengkungan indah di atas kekosongan, dan lurus ke belakang. Ini adalah 4 pilar cahaya, dan tujuan dari 4 pilar cahaya ini adalah Pulau Raksasa, Makam Pedang Abadi, Pengadilan Abadi, dan Sekte Dewa Perang. Sial, melihat pemandangan ini, keempat sekte super ini hampir gila. Mereka tidak menyangka bahwa mereka sudah menyerah tempat pertama dan tidak mengepung sekte Phoenix. Su Baliu, kau harus mati. Aku bersumpah, jika aku tidak membunuhmu dalam hidup ini, aku tidak akan menjadi laki-laki. Su Han, Su Baliu, aku mengutukmu. Su Baliu, kau bajingan. Pada saat ini, hampir jenis kata apa yang jelek, mereka semua memaki-maki Su Han. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah pelecehan verbal semacam ini. Su Han tidak mendengar ini. Dia kembali menatap Nangong Yu dan tersenyum sedikit. "Sekarang kamu tidak akan menderita, kan?" Itu tidak buruk, Nangong Yu bersenandung. Istana Yidao awalnya berada di posisi depan, bahkan jika itu dilampaui oleh sekte Phoenix, itu setidaknya akan menjadi yang kedua. Peluncuran Su Han dari serangan ini pada saat ini hanyalah es pada kue. "Meriam kristal ajaibmu, aku akan membelinya," teriak Nangong Yu. Su Han merenung sedikit. 200 miliar batu roh tingkat rendah. Ya, saya tidak membawa begitu banyak batu roh. Setelah tingkat kedua ini, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Nangong Yu langsung setuju. "Oke, saya akan memberi Anda 3. Tanpa mengucapkan sepatah kata lain, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan 3 cincin spesial langsung terbang ke kehampaan dan langsung pergi ke istana Yidao. Nangong Yu bergerak maju dengan cepat, menangkap 3 cincin yang di dalamnya adalah meriam kristal ajaib, dan segera mengeluarkannya, melihat sekeliling, mengancam, "Siapa yang berani mengambil tempat kedua denganku?" teriak Nangong Yu.
dia menaruh tangan di pinggangnya dan tampak seperti tikus kecil. Sebagai tanggapan, Su-han hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Faktanya, meriam kristal ajaib hanya bisa diaktifkan oleh seorang penyihir, bahkan jika Nangong Yu membeli meriam kristal ajaib itu, tidak ada gunanya. Tentu saja, jika harganya cukup tinggi, Su-han tidak keberatan membantu Istana Yidao melatih beberapa penyihir. Karena keberadaan meriam kristal ajaib di Istana Yidao, beberapa sekte super lainnya, seperti kuil roh suci, dan alam iblis yang paling dekat dengan mereka, semua jantung mereka berdetak kencang. Mereka memang memiliki metode lain, tetapi metode itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan meriam kristal ajaib ini. Melihat Nangong Yu membeli meriam kristal ajaib saat ini, mereka semua langsung diam. Su-han. Pada saat ini, terdengar suara indah dari sisi Taiping Zong. Su-han berhenti dan melihat ke belakang, tetapi orang yang berbicara adalah Putri Taiping, Yin Luoxuan. Meriam kristal ajaib ini, bisakah kamu menjual sedikit padaku? Yin Luoxuan mengerucutkan bibirnya dan bertanya. Su-han mengerang sedikit, dan akhirnya melontarkan beberapa kata, "Maaf, aku tidak punya banyak meriam kristal ajaib ini." Yin Luoxuan terkejut, dan segera tidak berbicara lagi. Di tempat lain, di domain tengah, semua orang menunggu. Ada pusaran air di dalam kehampaan, dan pusaran air itu adalah jalan keluar dari tingkat kedua ini, masuk dari celah di sampingnya dan keluar dari pusaran air ini. Boomim. Pada saat tertentu, suara besar tiba-tiba keluar, tetapi melihat sepotong batu apung muncul di pusaran, sejumlah sosok melompat ke bawah, itu adalah Sekte Phoenix. Sekte Phoenix ini memang memiliki beberapa cara. Peringkat asli semuanya di belakang, saya tidak menyangka Sekte Phoenix mendapatkan tempat pertama seperti ini. Su Baliu ini juga sangat teliti dalam mempelajari pikiran manusia. Mengetahui bahwa 9 sekte besar tidak akan membuang waktu untuk mengepungnya, saya benar-benar ragu bahwa usianya yang sebenarnya kurang dari 30 tahun. Melihat semua orang dari Sekte Phoenix keluar, terdengar seruan. Tapi berikutnya di belakang Sekte Phoenix adalah Istana Yidao. Su-han melihat kembali ke Nangong Yu, dan tanpa sepatah kata pun, berbalik dan membawa orang-orang dari Sekte Phoenix bersama mereka dan berencana untuk pergi. Su-han Bao, bajingan, berhenti untukku. Suara Nangong Yu terdengar dari belakang. Tubuh Su-han bergetar, tidak hanya melambat, tapi lebih cepat. Berani kau membohongiku. Suara Nangong Yu terdengar geram. Ekspresi keduanya tidak bisa membantu membuat semua orang di sekitar mereka bodoh. Bagaimana rasanya, menggoda? Aku tidak berbohong kepadamu, dan kamu juga tidak meminta cara untuk menghidupkan meriam itu. Lagi pula, aku telah menjual meriam kristal ajaib kepadamu. Itu urusanmu bagaimana menggunakannya. Kata-kata Su-han jatuh, dan segera memimpin orang-orang Phoenix Sekte dan pergi dengan cepat, meninggalkan Nangong Yu berdiri di kehampaan, terus-menerus menginjakkan kakinya. Kompetisi level kedua, Sekte Phoenix adalah yang pertama dan Istana Yidao adalah yang kedua. Dekat di belakang adalah tempat ketiga, Alam Iblis. Keempat adalah Taiping Zong, kelima adalah Kuil Roh Suci, keenam adalah Pengadilan Abadi, ketujuh adalah Dewa Perang Sekte, kedelapan adalah Pulau Raksasa, kesembilan adalah Makam Pedang Abadi, dan kesepuluh adalah Duan Tiansheng dan yang lainnya menukar Istana Yuxu dengan batu apung mereka. 5 di belakang, dengan pengecualian Istana Yuxu, 4 sekte super lainnya, begitu mereka keluar, mereka meraung. Mereka mencari sosok Sekte Phoenix, tetapi Su-han dan yang lainnya sudah pergi, di mana mereka bisa ditemukan. Tidak perlu mengumumkan peringkat level kedua ini, karena semua orang bisa melihatnya. Sejauh ini, Sekte Phoenix telah memenangkan tempat pertama dalam 2 level. Beberapa orang yang awalnya memandang rendah Sekte Phoenix juga menjadi tertarik dengan Sekte Phoenix. Mereka ingin melihat peringkat seperti apa yang bisa didapat Sekte Phoenix di level ketiga selanjutnya. Level ketiga adalah tingkat untuk benar-benar bersaing untuk kekuatan sendiri.
Peringkat yang diperoleh di tingkat ini mewakili kekuatan di antara pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari sekte utama. Jika sekte Phoenix masih dapat bersaing untuk mendapatkan peringkat yang baik di dalamnya, maka jelas sekte Phoenix tidak tak tertahankan seperti rumor. Rintangan ketiga juga digelar 3 hari kemudian. Selama 3 hari ini, pertarungan antara medan perang kuno dan level kedua telah menjadi topik yang banyak dibicarakan orang. Sebelum dimulainya rintangan terakhir, Wanbao Pavilion, Longwu Commercial Co., dan Yunhai Commercial Co., 3 kekuatan terkaya di benua Longwu, membuka tempat taruhan perjudian. Apa yang mereka pertaruhkan secara alami adalah sisa 100 sekte di level kedua. 100 sekte ini akan berpartisipasi di lintasan ketiga, dan 10 teratas dan bahkan 3 teratas di lintasan ketiga juga akan muncul dari 100 sekte ini. Topik terpanas secara alami adalah 10 sekte super teratas. Setelah 10 sekte super ini, ada 9 menara surga dan kekuatan dari 13 keluarga. Dan setelah kekuatan ini, ada sekte kelas 1, seperti Gerbang Gunung Cangan, seperti Huyezong. Di antara sekte kelas 1, mereka juga merupakan kekuatan besar tingkat atas. Tentu saja, sekte Phoenix menjadi kuda hitam nomor 1 di 2 tingkat pertama, dan itu juga di antara mereka. Tetapi semua orang tahu bahwa level ketiga tidak seperti level pertama dan level kedua. Bisa dikatakan level pertama dan kedua didasarkan pada keberuntungan. Medan perang kuno tingkat pertama didasarkan pada jumlah tengkorak suci yang diperoleh untuk menentukan kekuatan ilusi di dalamnya. Banyak orang, termasuk sekte super itu, berpikir bahwa sekte Phoenix memiliki keberuntungan besar. Saat memasuki medan perang kuno, mereka pertama kali memperoleh beberapa tengkorak suci, yang menambahkan banyak kekuatan ilusi, jadi dalam kompetisi kepala sumur berskala besar terakhir, akan sangat kuat. Di medan perang kuno, satu langkah pertama, langkah demi langkah pertama, dengan penindasan pertama, tentu saja juga wabah terakhir. Sedangkan untuk level kedua masih dibutuhkan air look. Air look jenis ini adalah jenis batu apung yang akan kalian dapatkan setelah memasuki level kedua. Meskipun sekte Phoenix tidak mendapatkan batu apung, karena meriam kristal ajaib, itu dengan cepat meningkatkan peringkat, yang pada akhirnya mengarah ke nomor 1. Di level ketiga selanjutnya, tidak ada kekuatan ilusi, dan meriam kristal ajaib tidak berguna untuk serangan jarak jauh. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang masih menyukai sekte Phoenix, itu hanya minoritas. Kebanyakan orang optimis tentang 10 sekte super teratas. Sebagai 10 negara adidaya di benua Longwu, mereka telah lama bercokol di hati orang-orang. Mereka seperti dewa dan sekte kuat yang tidak dapat diatasi. Di antara mereka, Istana Yidao adalah yang terbaik. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.